Siapa nih? Bentar ya. Halo, dengar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Waalaikumsalam. jelaskan suaranya. Jelas, Kak. Oke. Kak, Si ada yang mau masuk? Oke, kita start ya. Nampak gak dia punya slide? Nampak, Kak. Oke. Selamat datang ya semuanya. Maaf ya kameranya di bawah. Cepat. Ya, ikut orang. Nggak apa-apa kan? Oke. Masih ada lagi? Ada. Oke. Oke, selamat datang semuanya ke MT Unja 12. Oke. So. Oh, sebelum itu, bentar ya. Boleh di-mute nggak mic-nya supaya nggak dengung itu bercakap? Oke. Alright. Oke, siapa PC Anda? Itu hari saya lupa memperkenalkan diri. Jadi sekarang nama saya Firzana. Boleh panggil Fir saja. 25 tahun. Sama umur kah kita? Kayak enggak sama. Sama umur? Berapa umur korang semua? 20, Kak. Semua. Apa? 20, Kak. 20. Jadi adik-adik semua ini. 21, Kak. Oke. Jadi kalau ada apa-apa masalah, sudah kita tadi ada grup Telegramnya kan? Kalau mau email, ini email saya, firzananurdini@gmail.com ya. Oke, next. So, kita punya tajuk sesi kita nih hari, level up your e-learning with Microsoft PowerPoint, oke? Jadi, di sini saya mau share ada satu fakta sains ya. Kamu tidak bernafas saat kamu tersenyum. Coba. Bisa nggak? Nah, gitu. Coba. Boleh bernafas nggak? boleh? Bisa, Kak? Boleh, Kak.
Bisa, Kak. Cuma bercanda aja. Hanya pengen lihat kalian tersenyum gitu. So harap semua senang ya. Gak mau ada yang muram-muram. Oke. So, jadi objektif pembelajaran kita ini hari adalah yang pertama untuk membuat presentasi dengan PowerPoint. Yang kedua adalah untuk meningkatkan presentasi menggunakan grafik. Oke. So, apa itu PowerPoint? So, menurut People's Resource Center, Microsoft PowerPoint adalah sebahagian dari program aplikasi yang terdapat di Microsoft Office. Ia adalah pemproses presentasi yang membantu Anda membuat visual yang mengandungi teks dan grafik yang kelihatan profesional. Okay? So, presentasi PowerPoint itu mungkin digunakan untuk apa-apa saja, sama ada untuk penggunaan resmi ataupun tujuan pribadi. Contohnya, dipakai oleh orang-orang perniagaan. Ataupun siswa yang membuat presentasi tayangan slide dari tugasan mereka, contoh macam saya, dan para pendidik menggunakannya untuk memberi pengetahuan. Okey? So, apa yang boleh dilakukan oleh PowerPoint? So, yang pertama, kita boleh ubah presentasi ringkas dalam masa yang singkat dengan visual impact yang ketara. Yang keduanya, sesuaikan presentasi untuk kumpulan sasaran tertentu. Okey, sebagai contoh, kalau ya kalian nanti ajar anak-anak usia berapa? Guys? 6 sampai 12 tahun. 6 tahun. So, kiranya nanti kalau mau menyediakan presentasi itu, harusnya yang sesuai lah. Mungkin ada kartun-kartun sikit, ataupun ada video yang boleh menarik perhatian mereka lah. So, next adalah untuk membuat visualisasi data yang dipenuhi dengan fakta-fakta untuk menyokong poin anda. Okey, contohnya kalau misal kata, contohnya slide yang sekarang ni adalah poin-poin bukan? Tapi saya nak buat poin-poin gitu yang guna bullet tu. Tapi saya menggunakan gambar gitu. Ya, ini namanya visualisasi. Susah menyebutnya. Okey. Seterusnya, untuk mengekalkan fokus penonton dengan visual yang menarik. Okey? Macam saya kata tadi, saya enggak buat contoh slide ini saya enggak buat titik-titik saja, tapi saya menggunakan gambar untuk lebih menarik. Okey. Next. Nampak tak? Boleh baca? Bisa? Nampak, Kak. Boleh, Kak. So, if a single teacher can teach all the subjects, then how are single students to learn all of them? Faham tak? Faham. Jadi, inilah cara kita untuk membuat mereka untuk mereka mengingat tu subjek kita untuk mengajar daripada pakai buku teks saja kan, agak membosankan sikit lah. Buku teks itu perlu, mesti ada, tapi kalau pakai presentasi tu maybe lebih menarik, ya kan? Betul nggak? Okey. Jadi PowerPoint ini sebagai alat bagi guru untuk mengajar. Jadi menggunakan PowerPoint saja sebagai
kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kalau di Malaysia itu panggilnya PDP. Jadi telah mendominasi amalan pengajaran bilik darjah di negara maju dan juga negara membangun sebagai sebahagian daripada peningkatan integrasi teknologi dan juga pendidikan. Okay. So, menurut Rabinowitz, setelah munculnya PowerPoint ini pada akhir 1990-an, program ini mempunyai potensi yang besar untuk melibatkan dan memberi inspirasi kepada pelajar dalam pembelajaran mereka. Jadi selain itu, ada lagi satu kajian yang mendapati bahawa penggunaan PowerPoint itu bermanfaat di dalam kelas dan juga berkesan bagi pelajar. Selain daripada menggunakan untuk pembelajaran, selain daripada itu, banyak juga yang memilih menggunakan PowerPoint ini untuk membina dokumen portfolio. Faham macam mana itu dokumen portfolio? Dia macam resume, tahu resume? Tahu nggak resume? Okay. So resume itu kiranya pakai PowerPoint untuk membuat resume. Nah, banyak kegunaan PowerPoint ini. Okay. Yeah. So next. So ini beberapa kelebihan PowerPoint, di mana yang pertama menjimatkan masa dan juga mudah digunakan. Kerana kalian bisa membuat slide itu dengan teratur. Juga menjimatkan masa itu dengan menyediakan tulang tayangan slide. Kiranya macam daripada buat, kalau ikut buku teks itu kita tiru bulat-bulat, bukan begitu. Tapi kita ringkaskan dan biarkan kiranya menyempatkan masalah. Okey. Seterusnya penyebaran maklumat dan juga perkongsian, di mana di akhir contohnya di akhir presentasi saya ini, saya boleh kongsi pada kalian untuk mendapatkan salinan hard copy. So saya boleh print ini slide. Next adalah melibatkan pelbagai gaya pembelajaran. So di sini kita dapat menyampaikan maklumat melalui proyeksi. Tapi sekarang ni kita di alam maya kan. So nak dapat kita projector, menggunakan projector. So melalui proyeksi, warna, gambar, video, suara, muzik dan juga teks. Okay. Jom ya. Kalian bisa dengarkan saya bercakap? Agak laju kah atau okey saja? Okey je, Kak. Okey je. Okey. Terima kasih. Okey, Kak. Okey. So, seterusnya untuk persediaan kelas, di mana kita dapat memperhalusi bahan itu menjadi isi penting. Sekejap ya, maaf. Okey, maaf. Okey. Juga untuk nota kuliah boleh diletak sebagai nota. Yang terakhir, boleh tulis atau highlight pada slide. Ini membolehkan pengguna menggunakan alat untuk highlight atau menulis secara langsung ke persembahan atau presentasi semasa siaran itu disiarkan. Jadi contohnya di sini saya boleh pakai pointer di mana saya boleh pilih highlighter untuk highlight. Bisa nggak nampak? Saya highlight. Bisa? Nampak lah. Terima kasih. Okey juga selain daripada highlighter, kalian juga bisa guna pen untuk menulis.
Mungkin di sini Anda boleh bulatkan, ini yang penting, ataupun ini nomor 1, ini nomor 2. So, kalian boleh tulis semasa secara langsung gini. Selain itu, kita juga ada laser pointer, di mana nanti penonton boleh fokus tuh, mana saya tunjuk. Contoh di sini saya tunjuk penyebaran maklumat perkongsian. Jadi kalian boleh lihat saya sedang bercakap tentang apa sekarang. Oke. Selesai. Ya. Seterusnya, oke guys, saya macam laju betul nih. So, kita lihat, kita break. Ini macam ada nih yang tahu nih, macam senyum-senyum je nih. Oke, pilih mana? Sate kambing, sate ayam atau sate kambing? Sate ayam. Sate ayam. Sate ayam. Nggak ada siapa yang pilih sate kambing? Saya enggak. Wow, ada. Lagi, nggak ada? Sudah? Ya enggak. Oke, tapi yang patut kalian pilih adalah seterusnya sama aku. Oke? Oke. Kita masih teruskan ya. Tak boleh. Tidak ada makanan nih. Tidak disediakan. Hanya gambar aja yang ada nih. Oke. Kambing kan. Kambing. Jadi, mau tanya nih. Adakah kamu pernah menggunakan PowerPoint? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Ada yang pernah. Ada nggak yang pernah? Kalau apa? Ada yang nggak pernah kan? Kalau ada, raise hand. Bagi yang nggak pernah pakai PowerPoint. Ada Putri, mana Putri? Putri nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai PowerPoint? Boleh. Oke, nggak apa-apa. So di sini jadi mostly kebanyakannya saya rasa semua tahu kan menggunakan PowerPoint. Paling kurang pun basic tahu kan? Basic untuk menggunakan PowerPoint. Tahu, Kak. Tahu, Kak. So, jadi ini adalah masa untuk demonstrasi. Bentar ya. Hilang sudah ya arrow-nya. Lama. Oke. So, ya, saya stop dulu presenting sini. Sekejap ya, bagi saya 2 menit. Semenit lah, semenit. Sementara tunggu saya tuh, bolehlah minum-minum. Basahkan tekak itu dulu. Kalau mana yang haus itu. Oke. So, sebelum itu, saya mau nanya. Adakah yang nonton videonya di Teams? Ada nggak? Siapa yang nonton videonya? Coba raise hand. Bisa kan raise hand? Ada di sini, ada emoji di atasnya tuh. Saya kira sampai 5. Siapa yang sudah nonton? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, sedih nih. Nggak ada yang nontonnya videonya. Aduh. Tapi nggak apa-apa.
Tapi kalian tahu kan Video basic-basic yang mana ya Kak? Video yang 3 menit ya? yang mana? Enggak. Yang di Teams. 8 menit gitu. 8 menit lebih 10 menit gitu. Ada nonton? Oh, apa? Kemarin nggak ada linknya, Kak. Oh, nggak apa-apa. Sebab saya postnya di Teams. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, bentar ya. Yang dilihat kemarin yang di YouTube Kak. Di YouTube. Iya kan ada rilis kemarin tanggal 28 itu videonya 3 menit durasinya. Oh, itu apa? Itu pelancaran launching kita untuk program nyari. Untuk program minggu nih. Yang saya maksudkan itu instructional video, di mana yang merupakan video teaser untuk sebelum start kita punya program ni hari. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kemarin memang kita nggak dapat linknya Kak. Link. Ada cek email nggak? Ada, Tapi- Kak, cek email. Tapi kalian Tapi nggak ada linknya. Oh, nggak ada. Cuman ada pemberitahuan hari ini doang. Udah dicari juga kan dari FB kan kita punya grup Kak. Nah itu nggak ada. Terus yang dari email juga nggak ada. Oh, email tuh nggak ada. Tapi ada coba masuk Teams nggak? Aplikasinya Teams. Ada? Ada. Kemarin emang nggak ada masuk sih Kak kalau di Teams. Oh, nggak apa-apa sebab saya ada post itu beberapa ada manual juga. Tuh hari kan saya ada bilang kalau manual itu nggak tahu bila mau dikasih kan. Jadi bila ya postingnya. Ini tanggal 27 saya di Teams saya ada post manual untuk peserta, untuk kalian, poster untuk hari ini, dan juga video instructional. Tapi di dalam aplikasi Teams. Karena sebab saya tidak post di FB, sebab tidak ada responnya. Itu lepas tu tidak ada orangnya juga. Itu yang saya kalau saya post, saya risau kalau kalian tidak tengok juga. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalian boleh tengok juga. Baik Kak. So saya share. Sekarang nampak nggak slide baru? Nampak. Jauh lebih menarik dibandingkan Anda masih main. Maaf, siapa ya? Diam sudah. Maaf, siapa yang bercakap tadi? Buka sedikit. Kan. Oke. Kalau senyap tuh saya kira tidak ada. Oke. Oke, saya bagi intro sedikit. So, jadi ini adalah muka depan. Kalian pun mesti tahu kan PowerPoint. So, di sini ada beberapa tab, ada home, ada insert, design, dan juga lain-lain. Jadi di sini, kalau di home ini ada beberapa grupnya juga. Ada clipboard, ada slides, phone, paragraph. Ada drawing, ada editing juga. Jadi dalam insert pun ada beberapa grup gitu. Di sini ada slide, ada table, ada image. Di sini ada illustration, add in, link, comment, text, simbol media, dan
Sama juga lah yang lain pun ada juga. Semua tahu kan? Kak ada yang nggak tahu. Jadi kalau saya rasa semua sudah pernah pakai PowerPoint. Jadi saya mau nanya, kalian pakai nggak semua fungsi-fungsi di dalam apa nih? Di dalam tab nih, di dalam PowerPoint? Pakai nggak semua fungsi-fungsinya? Atau ada yang nggak pakai? Hampir semua pakai. Hampir semua. Bagus. Enggak. Saya mengajar anak-anak pandai nih, adik-adik, anak-anak pula, adik-adik. Ya beberapa. Oke. Jadi, sebab kalian tahu, saya meminta volunteer, bolehkah? Macam mana mau insert, macam mana mau masukkan teks, macam mana mau masukkan gambar, apa lagi? Apa lagi yang boleh dibuat? Sebelum itu, maaf ya, di sekarang nih ada nggak lecturernya, apa nih namanya, dosen? Adakah dosennya di sini? Atau kalian rasanya macam tak ada dulu. Oke. Sepertinya tidak ada, Kak. Saya pun bisa. Jadi, saya meminta tolong. Siapa boleh volunteer? Menunjukkan macam mana seorang boleh masukkan teks. Mesti semua orang pandai ini kan. Siapa boleh? Siapa pakai laptop sini? Ada yang mau volunteer nggak? Enggak, Kak. Mempelintir. Pakai HP, Kak. Mempelintir. Iya, Kak, rata-rata pada pakai Masa handphone. Melayu. Pelintir ke? Ada nak cuba dia. Entah. Siapa tu? Melintir. Ayo. Coba raise hand siapa yang mau volunteer? Boleh? Ni Liana Dewi ni. Liana? Mana Liana? Pakai laptop apa HP? HP, Kak. HP. Tidak adakah siapa-siapa sini yang pakai laptop? Mudah saja, Pak. Cakap sabar pula. Maaf. Mungkin kalau masukkan gambar, masukkan teks yang masih basic tuh kami yakin lah ada pada bisa, Kak. Tapi memang tapi saya juga yakin kalau beberapa pun tak semuanya bisa menggunakan PowerPoint ini secara maksimal. Oke. Jadi mau saya tunjuk atau enggak? Enggak perlu. Tunjuk aja. Ya. Boleh. Sebab kalau boleh saya mau ada yang volunteer, mau nengok juga. Kalian apa? Kita berinteraksi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kecap sekarang 3:30. Kalian pernah nggak pakai link nih? Ada yang pernah pakai link? Guna link? Fungsi link? Pernah, Kak. Nah, action? Kak. Benar, Kak. Kalau action? Action pun pernah juga. Aduh, pada pandai semuanya nih. Kalau begitu, kalau assignment nanti mesti tidak ada masalah nih semuanya nih buat. Pernah, Kak, pakai action? Belum, Kak. Belum pernah. Pernah. Saya belum, Kak. Belum. Mana Suara pakai Kakak action? delay. Oh ya, Kak.
Itulah saya pun dengar suara. Kejap ya. Oke, sebab ada tadi saya dengar macam tidak pernah lagi guna action. Jadi saya tunjuk sedikit gimana. Jadi di sini saya coba type apa saja. Jadi untuk add slide semua tahu kan di mana. Coba sini konten. Di sini saya taruh gajah. Sini gambarnya. Saya insert ikonnya juga. Ada animals. Gajah. Besar sedikit. Oke, lagi saya tambah sedikit lagi ya. Oke, pada yang belum tahu gimana caranya menggunakan fungsi action, so di sini saya buat insert image, kembali. So di sini tekan shift-nya, pergi ke insert tab, tekan action, pilih action. Jadi di sini pilih hyperlink. Sini ada banyak pilihan di mana kalian mau next slide ataupun previous slide dan seterusnya. Jadi di sini saya coba last slide view. Oke. Jadi oke. So apabila di present kan seterusnya ada gajah. Jadi kemudiannya ada arnab. Jadi bila kembali, sini Anda boleh tekan kembali, dia akan pergi kepada slide yang sebelumnya itu. Yang last kita tengok. Tahu nggak? Oke. Pada yang nggak tahu tadi, oke kah? Dengar nggak suaranya? Dengar Kak, tapi Kakak laju sangat. Oh iya kak, sorry. Oke, ulang balik. Ya. Oke, saya ulang balik ya. Sebelumnya nak tanya dulu Kak, Kakak pakai Microsoft yang PowerPoint tahun berapa ya Kak? 2019, ini 2019. Yang terbaru ya berarti? Iya. Iya. Kalau kamu ada untuk desktop, kalian bisa guna di web juga. Sebab kalian bisa kan sign in Microsoft Office. Jadi di situ dalam web tuh ada. Oke? Oke. Jadi mau tunjuk lagi nggak? Tadi pada yang nggak jelas, laju sangat. Iya Kak, boleh. Ulang lagi. Oke, kejap ya.
Oke. So di sini saya ada buat slide sedikit, simple saja. Jadi di sini, oke, kita delete ya. Silap. Saya masukkan shape, bentuk. Sini saya pilih bulat. Oke. Jadi saya mau buat dia sebagai button gitu. Saya akan edit text, buat kembali. Contoh saja. Oke. Oke, kemudian tekan shape-nya, lalu pergi ke insert tab dan pergi ke link. Oke. Kemudian pilih action dan pilih hyperlink to. Nah, setakat ini oke? Oke, Oke. Kak. Oke. Kasih. Oke, seterusnya. Di sini ada banyak pilihan di mana kamu boleh link ke next slide ataupun previous ataupun pergi ke first slide. So di sini kamu boleh pilih lah. Jadi saya di sini sebagai contoh saya tekan first slide lah, okey? First slide. Jadi tekan OK. Setakat ni okey? Okey. Oke. Okey. Jadi bila present, okey, contoh. Okey, ini adalah cover page kita, slide, first slide, and then ini second slide, ada gajah, ada arnab. Jadi bila pergi dekat shape ni, sini ada, nampak kan arrow-nya jadi tangan gitu. Boleh tekan, dia akan pergi ke first slide balik. Karena tadi kita sudah set ia kepada link kepada first slide. Okey enggak? Boleh? Kita Oke. Okey, terima kasih. So, demonstrasinya sudah selesai. Jadi sekarang saya mau share sedikit hacks mungkin. Okey. So, siapa sini ada TikTok? Pernah nampak Saya, tak Kak. ini video? Pernah lihat nggak videonya ni? Sampai nggak di Pernah, Indonesia? Pernah. Nggak pernah. Begitu, viral betul tuh trending. Oke, Bapak kita lihat lagi sekali ya. Boleh. Dengar nggak suaranya? Sekejap, oke. Well then, please, excuse me. Every day I look forward to the shops I will buy, whatever I will buy, the director's supplies. Unfortunately, forgot to bring my wallet today. I know child can also pay. Nah itu, siapa sini pernah guna itu, transition gitu? Ada yang pernah coba sudah? Nggak pernah, Kak. Belum pernah, Kak. Belum pernah, Kak. Cuma nyoba yang biasa. Oke. Jadi ini video sampai kan ke Indonesia. Semua pernah tengok. Wah. Jadi ini video YouTube-nya si Hanif Mislam, di mana dia menggunakan cuma apa itu? Move transition saja dalam presentasinya. Paula director. So, we're gonna go to sharing session. Okay. Apa pendapat kalian semua?
slide yang sekarang ini hambar nggak? Hambar Tampak Kak. menarik. Kosong kan? Jadi untuk membuatnya tidak kelihatan begitu hambar, ya saya ini cek. Kenapa jadi nampak gak sekarang slide-nya PowerPoint? Nampak Kak? Jadi untuk membuatnya tidak kelihatan hambar, ini bullet point kita perlu hapuskan, oke? So di sini saya edit sedikit teksnya, mana? Bikin text direction-nya, bikin stack gitu. Kita centerkan, mungkin kita ubah sedikit color-nya. Oke. Ini kita hapuskan, baik kita guna smart art, oke? Kalian bisa kan guna nih, biasa kan guna. Jadi di sini saya just pilih, ada 2 saja point tuh, mungkin ini. Nah, kerja gitu. Mengganggu gitu. Pergi insert, pilih smart art, dan pilih mungkin ini ya, cycle. Oke. Sebagai contoh. Copy teksnya. Benarkan sedikit. Atau mungkin ubah formatnya. Ubah shape mungkin. Jadi glowing gitu. Bentuknya. Atau mungkin ada shadownya sedikit. Oke, colornya. Bosankan itu. Coba saya tukar. Aduh. Ya.
insert smart art. Oke. Saya kecilkan sedikit. Kecilkan formatnya. Insert outline-nya nggak nampak nih. Nggak nampak garisannya, saya tukar format background. Oke. Oke, now. Untuk tadi kan kita sudah lihat videonya. Oh, maaf, buka kameranya. Tadi kan kita sudah lihat videonya Hanif. Dia mostly menggunakan itu morph transition yang ada dalam apa PowerPoint yang 2019 punya. Oke, nah kalau mau guna morph di web juga ada morph transition tuh. So sini saya mau ajar basic gimana caranya menggunakan itu morph transition. Oke, first duplicate slide-nya. Oke. Kemudian ungroupkan apa nih namanya bentuknya. Oke. Supaya kita dapat asingkan ini supaya kita dapat asingkan bentuk-bentuknya nih. So saya pilih ini, tariknya ke bawah, dan ini saya biar dia keluar, mungkin ke sini, ke kiri, dan saya mau teks nih berada di tengah. Oke, supaya kelihatan nanti bila slide-nya objektif pembelajarannya di tengah. Kemudian sudah kita duplicate slide-nya tadi. Sekejap ya. Oke, sudah kita duplicate slide-nya tadi, kita apply morph transition. Sudah jadi nih. Jadi apa-apa, saya try balik ya. Jangan marah. Sama-sama belajar kan? Oke, bentar ya. Oh, iya, Kak.
Simula balik. Oke, ini 2 kita hide kan. Nggak mau nampak nih. Oke. Semua tukar. Jadi tadi objektif pembelajaran kita. Saya copy, saya paste-nya di sini. Maaf. Saya senterkan untuk kelihatan lebih menarik sedikit pada duduk di sini itu saja. Kemudian saya ambil Oke, copy teksnya dulu. Oke, siap. Jadi yang pertama sekali kita perlu ungroupkan dulu. Ungroup. Oke, kita perlu ungroupkan dulu dia punya bentuk supaya kita dapat pisahkan. Saya mau pisahkan ini. Bentar. Aduh, nah. Kita duplicate dulu slide-nya. Oke, sudah duplicate. Yang ini kita pisahkan. Kita pisahkannya. Supaya kita dapat ambil ini saja. Oke. Jadi saya tarik ini ke bawah. Tarik ini ke bawah. Dan ini ke kiri. Jadi teksnya pula saya mau bikin ya ke tengah. Gitu. Jadi slide yang kedua, kita apply move. Nggak jadi juga nih. Salah kali. Harusnya kita ungroupkan juga begitu. Nah, sudah jadi. So, macam mana, nampak nggak? Gimana caranya? So, ini adalah basic untuk kita guna morph. Oke? Oke kah? Nampakkah ada yang mau diulang? Itu sudah jelas? Duplikat itunya tadi, Kak. Ya. Duplikat slide. Iya, kenapa? Macam mana cara duplikatnya kah? Iya. Oh, saya akan ajar shortcut di mana kamu just tekan saja dia punya slide yang kamu mahu tu, Ctrl D. Ataupun boleh right click, pergi duplicate slide. Oke? Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Tuh, nampak kan? Macam mana? Cuma gerakkan saja dia punya apa? Pisahkan,
supaya yang slide kedua pula perlu yang aslinya. Oke. Di sini juga kalian perlu ungroupkan, pisahkan, ungroupkan ini bentuknya. Allah. Oke. So nanti bila di present dia akan kelihatan begini. Oke. Enggak? Nak bertanya Kak, Ya. kalau di PowerPoint 2016 itu Kak tidak ada transisi yang mode itu Kak. Iya, yang 2016 punya enggak ada. Berarti Cuma ini yang 2019. Kalau mau pakai itu move transition, boleh sign in Microsoft Office di web. Di web punya ada. Di web punya ada ya Kak. Ya. Oke. Oke Kak. Jadi apakah ada nantinya untuk dapat PowerPoint-nya 2019 untuk memudahkan kami semua Kak. Jadi apa penjelasan yang Kakak kasih, jadi kami juga nangkap. Kami juga bisa untuk mengaplikasikan itu Kak. Rata-rata kami di sini masih PowerPoint 2016 ke bawah. Paham? Sebab kalian kalau download, kalau rasa sukar untuk download desktop, sebab kalau saya gunakan email siswa. Kalian punya email siswa? Sebab rata-rata kalian pun siswa kan, baru kan? Universiti kalian ada ini enggak bagi kasih itu email untuk siswa? Emailnya bikin sendiri Kak, pribadi. So jadi enggak ada email khas gitu kan untuk siswa, enggak ada kan? Yang universiti bagi, yang dikasih, enggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada Kak. Sebab kan kalian sudah sign register Microsoft account. Jadi saya surekan kalau mau guna ini. Sebab bagi saya kalau ini morph transition ni menarik lah digunakan, sebab daripada pilih bukannya saya bilang transition yang lain tu tak bagus, tapi untuk menampakkan lebih menarik itu morph tu cantik lah. So saya surekan untuk kalian untuk gunakan web kalau kalian mau guna morph transition tu. Bisa kan? Tahu nggak gimana caranya sign in Microsoft Office? Tahu kan? Pernah nggak pakai web punya Office? Belum Kak. Nih nggak pernah coba lagi. Ya. Jadi kalian kalau mau pakai Move, rasanya saya surekan pakai web lah. Oke? Sebab kalau pakai Move ni, kita boleh zoom in, zoom out juga gambar. Tahukah? Macam tadi itulah, Hani pun ada buat juga kan, dia zoom slide-nya itu, yang first slide-nya gambar jantung kan, yang full punya jantung, kemudian next slide-nya itu gambar yang difokusnya di yang kiri bawah, kemudian yang kanan atas kan. So itu saya kira itu kira zoom in, zoom out gambarnya. Tahu nggak gimana caranya? Mau nggak saya tunjukkan gimana mau zoom in, zoom out guna morph? Mau Kak? Mau Kak. Oke. So di sini saya ada gambar bilik darjah kelas gitu.
So mungkin saya mau, dalam slide saya mungkin saya mau beritahu di sini. Bentar. Slide-nya. Sekarang kalian nampak nggak? Saya share screen yang mana? Nampak kelas, gambar kelas? Belum, Kak. Masih slide objek pembelajaran, Kak. Oh, udah. So sekarang nampak? Nampak, Kak. Oke. So di sini mungkin saya mau zoom dekat mejanya. So tunjukkan ini meja. Jadi mungkin ke sini pula ada almari. So saya zoom dekat almari. Jadi caranya, first, so ini duplicate dulu, Ctrl D, Ctrl D, kemudian, so ini dia punya first page, so ini second, kita kasih besar gambarnya, nampak? Saya tutup ini. So kalau kalian tengok di thumbnail nih, nampak kan gambarnya sudah dibesarkan. So sini kita boleh adjust sedikit mungkin ke, nah gitu, boleh. So next, duplicate lagi dia punya slide yang kedua nih, duplicate, adjust, pergi ke almari pula. Nampak? Salah slide saya. Move saja ke bawah. Nampak kan di sini gambarnya. Sini first, ini gambar yang aslinya, yang besar. Jadi kemudian yang ini second slide kita zoom kepada mejanya pula. Kemudian in third slide kita zoom kepada almarinya. Sekejap ya, saya besarkan lagi. To adjust. Tengok sini ya, kalau mau adjust, mau nampak. Sebab kita kan nak nampak slide putih di belakang ni kan. Jadi kita gunakan thumbnail ni untuk lihat gambar kita. Masuk enggak dalam kotak. So next, duplicate lagi. Saya ambil yang ini saja untuk akhirnya. So, untuk yang second slide, kita just apply morph transition saja. Dan seterusnya, apply transition. Enggak? Tapi saya tunjukkan gimana bentuknya kalau present. So ini gambar yang besarnya. Kemudian kita zoom kepada mejanya. Kemudian kita zoom kepada almarinya. And then kita zoom out balik pada gambar aslinya. Gimana? Paham? Jelas nggak? Paham, Kak. Bagus. So, selain daripada morph transition ni, kalian juga boleh hasilkan mungkin membuat cover page yang cantik. Pernah nggak buatnya begini nih? Tulisannya namanya tipografi. Pernah nggak buat begini? Teksnya. Belum, Kak. Ada yang pernah? Belum, Kak. Belum, nggak ada. Apa? Pernah, Kak. Ada yang pernah? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Apa-apa. Kita tengok videonya ya. Bentar.
Oke, gimana? Paham nggak? Laju? Atau laju? Videonya laju sangat. Videonya laju sangat. Itulah. Oke, nggak apa-apa, kita try buat step by step ya. Oke. So, di sini ya saya buat section baru lah. Tutup section ini, add section baru. Oke. Blank. Oke, first kali kita type teksnya. Jadi di sini second type kita ikut 12. Ini kalau mau cantik tuh maaf, teksnya perlu di boldkan supaya gambarnya itu nampak. Jadi boldkan dan kita besarkan. Nggak cukup besar nih. Besar betul. Oke. And then kemudian selesai cukup besar kan nih? Takut nggak nampak. Kita pilih. Nah, nih biar lagi besar. Oke. Kemudian lepas tulis teksnya, insert shape. Di sini pun kalian bisa insert shape ataupun boleh pergi ke tab insert. Pilih kotak dan tutup teksnya tuh. Oke? Kita bring dia ke belakang, kita bawa dia ke belakang supaya teksnya nampak. And then kita harus tekan kotaknya dulu. Kemudian baru kita select, kita tekan teksnya. Oke, nampak? Kemudian di format tab, di sini ada merge shapes. So di sini pilih intersect. Oke? Oke? Mana? Yang mana, Kak? Belum, Kak. Balik ya. Oke. Selesai buat kotaknya, kita tekan kotaknya. Kemudian, oke, tekan shift. Sebab saya mau pilih semua tekan. Kalau tekan satu-satu ni kan tak jadi, saya mau tekan dua-dua sekali. So, first, pertama sekali kena tekan dulu kotaknya, kemudian tekan shift. Okey, tekan shift dekat keyboard tu, tekan shift and then tekan teksnya. Kan nampak kan ini sudah dua dipilih, dua ditekan. Okey? Ya. Kemudian di format tab, di insert shape, ada merge shapes. Nampak? Nampak, Kak. Nampak. Okey. Merge shape. Di sini pilih intersect. Intersect. Oke. Okey? Oke, Kak. Okey. Sudah merge shape. Saya kecilkan di sini. Right click,
boleh right click ataupun pergi format, tekan ini. Anak kecil ni, anak panah kecil ni. Nampak? Okey, dia akan keluar ni. Tab ni. Boleh enggak? Okey. Iya, Okey, ya, ada. kemudian pilih picture. Ataupun kalian boleh ini solid. So gradient, ini jadinya gradient. Ini kita masukkan gambar. Jadi di sini boleh pilih sama ada mau daripada file sendiri ataupun online. Di sini saya pilih online. Kemudian tadi cantik Siti ya kan? Kita tap Siti. Okey. Nah, sudah jadi, nampak? Nampak Kak. Ini teksnya ni sudah boleh diedit sebab kita sudah tukar dia kepada shape, jadi shape. So jadi kita nak edit sudah teksnya. Okey. Nampak? Okey, Kak. Nampak, Kak. Okey. Begitulah caranya. So, anda tahu nanti kalau buat assignment ada Okey. mungkin mana? Mungkin sekarang nampak tak slide-nya? Masih yang tadi. Tak ditutup kan? Nampak. Okey. Jadi kalau nanti assignment-nya bolehlah ini dibuat mungkin di cover page, first page. So nampak wow gitu. Okey? Okey. Okey. So kita balik pada slide kita tadi. So masa demonstrasinya sudah habis. PowerPoint hacks-nya pun sudah habis. Ya. Okey, seterusnya. Untuk penyampaian yang kreatif, untuk menarik perhatian penonton, yang pertama, biar minimal. Slide-nya biar minimal. Jangan crowd gitu. Okey? Okey. Seterusnya, gunakan caps lock. Kira kalau ada contoh saya pakai di sini, saya gunakan caps lock untuk idea penyampaian kreatif. Ini supaya kamu fokus itu di situ, ayat itu penting. Di sini juga saya ada highlightkan di mana untuk menarik perhatian. So jadi fokusnya situ, penyampaian yang kreatif itu dapat menarik perhatian, faham kan? Untuk memfokuskan lagi topik itu. Okey, seterusnya cuba tambah GIF. Tahu kan GIF? Siapa pernah di sini Animasi ya? Iya. Ya, GIF kan dia looping kan, dia just pendek saja. Dia punya tu. Ada di WA. Iya betul. Tapi pernah tak masukkan dalam slide? Pernah tak cari gimana caranya, macam mana mau masuk dalam slide? Belum. Masukin ke biasa. Apa? Masukin ke biasa. Okey. Sebab GIF kan senang dicari. Just cari saja di internet.
savekan, and then masukkan saya insert dalam slide. Okay. So next. So, yang keempatnya, cuba buat pernyataan provokatif. Faham nggak? Itu apa Kak? Contoh tadi macam saya ada, tapi ya saya tunjukkan. Nah, ini contohnya, ayat provokatif. Kiranya ia triggered. Tahukah triggered? Tahu triggered? Apa trigger? Dia macam mencabar, bukan mencabar. Contoh di sini, coba kalian kan faham kan apa meme ni beritahu. Apa yang kalian rasa? Sebagai seorang pendidik lah, apa perasaan kalian? Yalah, kita kan, ya kita pun pernah jadi pelajar kan? Kalian pun sekarang pelajar. Jadi kita kan cikgu kan mengajar ramai untuk satu subjek. Yang seorang pelajar pula kena belajar banyak subjek. So, sebagai seorang pendidik tu nampak gak triggerednya di situ? Ada perasaan gimana ya mau bilang? Paham nggak? Triggered. Sampai nggak? Paham nggak apa maksud triggered? Sampai nggak? Ya. Dicetuskan. Macam mana ya mau bilang? Okey lah. Contoh tadi macam saya slide pilih sate tadi. Ingat gak pilih sate ayam atau sate kambing tadi? Tapi sebenarnya saya bagi pick up line. So, kalian kan ada rasa nggak macam wow gitu? Ada nggak? Itu maksudnya macam trigger sedikit. Paham? Paham kah? Faham? Kan nggak paham? Tak apalah. Tapi contohnya mana? Apa lagi contoh yang saya pilih? Kasih ya. Tak apa-apa, itu lagi second question kita ke Ivy. Nanti saya share lagi macam mana ayat-ayat provokatif tu. Okay. So next. Jadi minimal, gunakan caps lock, tambah GIFs, buat pernyataan provokatif, sertakan meme. Selain GIF, kalian juga, macam tadi, slide tadi tu, itu pun boleh dikatakan itu memes. Tahu kan memes tu apa kan? Okey, yang lastnya adalah, yang enggak keluar. Coba jadi lucu. Apa lucu kan? Lucu enggak? Enggak. Cuba jadi lucu itu just untuk mungkin daripada awal mungkin ada beberapa slide yang agak heavy, agak berat, mungkin belajar sejarah kali. Belajar sejarah kan terlampau banyak bercerita kalau itu apa tahun-tahun sekian ini. Cuba letakkan satu slide itu, mungkin boleh dimasukkan video kah ataupun meme atau GIF untuk kurangkan sikit tekanan penonton kita tu, okey?
Next. Oke. So, quiz. Itulah kalian pakai HP kan? Tapi boleh coba siapa yang pakai HP boleh nggak request control sini? Ada yang boleh request control? Mana nggak request control? Maksudnya gimana nih? Macam mana Kak? Oke. Dekat atas nih, kan saya punya give control. Nampak nggak di sini give control? Enggak nampak. Sekarang? Nampak Kak. Coba set in. Ada tak di... Oke, tapi saya coba tengok di HP. Kalau bilang... Beni pakai laptop kah? Tadi pakai laptop, saya pakai HP sekarang, Kak. Nah, Jaringan. Cepat. Me share, put me on hold. Nggak boleh nih pakai HP untuk share control. Semua pakai HP. Ada yang pakai laptop? Bentar Kak, dicoba dihubungkan laptop. Saya pakai laptop, Kak. Siapa itu? Liana pakai laptop, Kak. Oh, Liana. Boleh nggak? Jadi volunteer untuk jawab quiz. Quiznya simple saja. Boleh Liana? Apa, Kak? Suaranya putus-putus. Volunteer untuk jawab quiz. Coba Boleh, Kak? Ya, jangan risau. Oke. Ada nggak di Teams tuh di atas tuh untuk request control? Ataupun ada perkataan control? Sebab di sini saya hanya ada give control. Di more action, Kak? Apa di mana? Ya. Terus show define setting atau yang mana nih? Coba buat apa nih namanya? Cursor, arrow mouse-nya pergi ke atas sini, atas itu. Ada nggak keluar ini? Nggak ada, Kak. Saya pakai browser. Nggak pakai itu, nggak pakai aplikasi. Oh, tapi nggak ada yang bisa request control, nggak ada keluar. Nggak bisa, Kak. Nggak ada. Ini adanya show define setting, show meeting details, enter full screen, gallery. Di sini ada Kak, tapi nggak bisa dipencet. Nggak bisa di apa? Request control-nya nggak bisa ditekan. Nggak bisa. Iya, soalnya cuman admin yang bisa itu. Share, tapi gitu. Sebab kena request. Ini nggak request. Itu tolong suaranya di mute satu. Oke, nggak apa-apa, kita jawab sama-sama aja lah. Oke, so soalan yang pertama. Kategori menu yang manakah
Anda perlukan untuk menukar font tulisan itu dari huruf tebal ke huruf miring. Apa jawabannya? Home tab, Kak. Home tab. Tab. Nah, bagus kan sudah saya bilang. Simple saja questionnya. Oke. Soalan yang kedua. Apa jawabannya? Transition tab. Transition. Salah nih. Mana? Coba ulang, Kak, ulang. Slideshow, Kak. Slideshow tab, Kak. Slideshow juga salah nih. Oh, coba. Jangan deh, Kak. Animation tab. Sudah dikasih jawabannya pula di sini. Nah, betul, animation. Sebab transition tu tadi, transition yang dipakai untuk slide. Kalau di sini yang ini kita fokuskan pada satu objek tu saja. So kita pakai animation, okey? Okey, seterusnya. Soalan last. Soalan yang terakhir. Apa? Home. Liana tu kan? Salah Liana. Mana? Tapi view tab, Kak. View tab. View tab. Ya, view tab. Bagus. Okey. Home tab. Sudah habis. 3 siap soalannya. Okey? Simple je kan? So, ada sebarang pertanyaan. Tadi ada tu yang tanya pasal Zoom. Nanti kita akan bincang esok. Okey? Yang lain? Besok jam berapa, Kak? Saya belum setkan lagi. Oh, kejap. Siapa tu? Siapa mau nanya? Benny nanti ya. Ada yang mau nanya pasal PowerPoint? Okay. Dadah. Okey, Benny, apa tadi pertanyaannya? Tidak jadi skip. Apa? Tidak jadi, Kak, skip. Tidak jadi. Kenapa? Okey, sebut pasal esok. Sekejap ya. Meetingnya. So, semua sudah habis. Okey, sebut pasal esok. Saya akan pecahkan kamu ikut kumpulan. Kamu mau pilih kumpulan sendiri atau saya yang pilih? Saya yang bagi kumpulan. Mana? Aja yang bagi. Kakak aja yang bagi. Okey. So jadi kejap ya. Sebelum tu boleh enggak kita ambil gambar dulu and then kita end meeting. Bukan end meeting ya. Jangan pergi dulu. Bukan end meeting. End recordingnya. Okey? Okay, kita ambil gambar dulu. Okey, Kak. Okay. Senyum semua. Sekejap. Saya buat together mode. Ada berapa nih? Ada yang boleh buka kameranya? Boleh on kameranya? Sudah, Kak. Sudah? Okay, ini je. Okay. Ya.
Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke. Cep. Kecap ya. Salah tekan nih. Oke, ulang balik. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, dan oke, terima kasih ya.